Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Bertemu lagi hari ini dengan Bu Melpi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini masih dalam pembelajaran bab 2 yaitu himpunan. Nah, kita akan mempelajari diagram pen. Oke, kita masuk kepada materinya. Diagram pen. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang cara menyatakan himpunan, yaitu ada 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan cara enumerasi atau tabulasi, yaitu dengan menyebutkan anggota himpunan satu persatu yang dipisah oleh tanda koma. Kemudian yang kedua dengan cara menyebutkan sifat-sifat keanggotaan suatu himpunan. Dan yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, selain dengan ketiga cara tersebut, penyajian himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram pen. Nah, sedikit sejarah tentang diagram pen. Diagram pen ini ditemukan oleh seseorang yang bernama John Penn. Maka namanya diabadikan dalam diagram, yaitu diagram pen. Nah, apa itu diagram pen? Diagram pen adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Ada aturan-aturan atau petunjuk dalam menggambar diagram pen. Yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Tentu kita juga sudah mempelajari apa itu himpunan semesta. Himpunan yang membicarakan semua unsur dalam suatu himpunan, ya. Selanjutnya yang ketiga, aturan dalam menggambar atau membuat diagram pen, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Kemudian yang keempat, jika suatu himpunan mempunyai anggota sangat banyak, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Jika anggotanya sangat banyak, kalau anggotanya masih bisa ditulis, masih bisa disebutkan, maka kita wajib menunjukkan dengan titik. Nah, berikut contohnya. Ini persegi panjang, artinya ini menunjukkan himpunan semesta. Kemudian ada S, ya. Huruf S itu di sudut kiri atas. Nah, ini maksud yang pertama tadi. Kemudian aturan yang kedua yaitu kurva tertutup. Nah, ada kurva tertutup sederhana. Ini yang dimaksud dengan kurva tertutup. Nah, itu menunjukkan bahwa kurva tertutup ini adalah untuk himpunan A. Kemudian jika ada lagi himpunan yang lain, misalnya himpunan B, nah buat lagi seperti ini, ya. Kemudian anggotanya di mana ditulis? Anggota A ditulis di dalam kurva A, anggota B ditulis di dalam kurva B. Oke, kita lanjutkan kepada contoh. Nah, contoh yang pertama, perhatikan. 1. Diagram pen dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Kemudian himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan anggota S, ya. Anggota S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, coba lihat. S itu dinyatakan dengan persegi panjang. Kemudian semua anggota S harus berada dalam persegi panjang. Apa saja anggota S? Coba cek satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pas semuanya ada. Kemudian A, ya, A 1, 2, 3. Maka anggota A 1, 2, 3 wajib berada di dalam kurva himpunan A, ya, yaitu kurva berwarna pink kalau di sini. Kemudian anggota B apa saja? 4, 5, 6. Nah, itu harus berada di dalam kurva B. 4, 5, 6. Nah, selainnya dia 7, 8, 9 dia bukan anggota A juga bukan anggota B, tetapi dia anggota S. Maka dia tidak berada di kurva A, tidak berada di kurva
B, tetapi dia merupakan himpunan semesta, anggota himpunan semesta, maka dia berada di persegi panjang saja. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, himpunan S terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A 1, 2, 3, 4. Dan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah, maka perhatikan antara anggota A dan B apakah ada yang sama? Nah, ada yang sama, yaitu 4 ya, 4 sama. 4 adalah anggota A dan 4 juga adalah anggota B. Maka 4 berada di dalam kurva A, di dalam lingkaran A. 4 juga berada dalam kurva B. Maka 4 menunjukkan bahwa dia anggota A dan dia anggota B. Kemudian apa anggota A saja yang bukan anggota B? 1, 2, 3. Nah, kemudian 5, 6, 7 merupakan anggota B saja, maka dia tidak termasuk dalam A ya. 5, 6, 7. Sementara 8, 9 itu bukan anggota A dan bukan anggota B, maka dia berada di luar kurva A dan berada di luar kurva B. Jadi itulah, jadi jangan dibuat karena 4 adalah anggota A dan 4 juga anggota B, 4 ditulis 2 kali, tidak boleh seperti itu ya. Jadi hanya 1 kali ditulis. Oke, anggota itu. Selanjutnya contoh yang ketiga, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita lihat dulu kesamaan kedua himpunan ini ya. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua anggota A 1, 2, 3 merupakan anggota B. Jadi semua anggota A adalah anggota B juga. Maka bagaimana caranya? Berarti kurva A 1, 2, 3 berada di dalam kurva B, karena semua anggota A adalah anggota B. Kemudian yang bukan anggota A dan bukan anggota B itu 7, 8, 9 itu berada di luar kurva A dan B, tapi dia berada di dalam S, persegi panjang, himpunan semesta. Oke, paham ya? Selanjutnya nomor 4, diagram Venn dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3, 4 adalah sebagai berikut. Coba perhatikan, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B juga 1, 2, 3, 4, berarti sama. Kalau sama ya buat saja 1, kemudian ditulis di atasnya A, B, berarti sama anggotanya. Selain itu maka dia berada di luar kurva A ataupun kurva B. Itulah contoh 1, 2, 3 dan nomor 4. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang kelima ya. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah, inilah diagram Venn-nya ya. Maka tentukan A himpunan S, B himpunan A, dan C himpunan B. Nah, coba lihat mana saja anggota S. Tentu semua yang berada di dalam persegi ini. Jadi apa saja himpunan S? A ya, himpunan S A, C, D, E, F, G, H tanpa terkecuali. Kemudian himpunan A apa saja? Berarti kalau himpunan A adalah semua anggota himpunan yang berada di dalam kurva A, yaitu C, D, E, dan F. Kemudian yang C himpunan B. Apa saja himpunan B? Semua yang berada di dalam kurva B. Apa saja? E, F, G, H ya. Jadi ini yang dimaksud dengan pakai titik ya. Ini tadi pakai titik dia. Nah, ini titik. Ini menandakan bahwa ini adalah anggota wajib dibuat titik. Oke, Ibu rasa demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap semua anak-anak Ibu mengerti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.